juga berlaku bagi keluarga kita. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Selamat datang di program On Target dalam episode Mewarisi Janji-Janji. Ada semboyan yang kita ketahui bersama, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Nah, hal inilah yang membuat Jan Pieterszoon Koen, meskipun datang ke Indonesia hanya dengan 15 kapal saja, namun mereka dapat menguasai dan memerintah di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu. Oleh karena itu, melihat kondisi di Indonesia sekarang ini, apabila kita masih terus terpecah-pecah satu sama lain dengan bertengkar terus-menerus, maka kita tidak akan pernah dapat memajukan Indonesia untuk dapat tampil di dunia internasional. Dan hal ini juga berlaku bagi keluarga kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, maupun pelayanan kita yang memerlukan adanya suatu rasa kesatuan agar dapat mencapai suatu keluaran yang optimal. Untuk itu pembahasan kita hari ini adalah persatuan yang membawa berkat. Pembacaan firman terambil dari Amos 3 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Artinya, sebenarnya hal seperti ini jawabannya adalah tidak. Namun, hal ini dapat saja terjadi untuk jangka waktu tertentu atau kejadian tertentu di mana ada kemungkinan kesepakatan pada dasar-dasar tertentu tentang iman, yaitu perubahan visi kita. Namun apabila seseorang kedapatan tetap mempertahankan visi yang diyakininya, maka akan terjadi perpecahan ataupun pemisahan. Karena firman yang baru kita baca tadi adalah berbicara mengenai hubungan Tuhan dengan manusia. Oleh karenanya, setelah dipelajari di Alkitab, maka ada 4 kondisi yang perlu kita pahami untuk mendapatkan persatuan yang membawa berkat dari Tuhan. Yaitu yang pertama, kondisi pertama, kita perlu mengenal tipe manusia dengan perbedaan visinya. Kejadian 13 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata demikian. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dari pembacaan ayat tersebut, maka kita dapat melihat adanya 2 visi manusia, yaitu manusia dengan visi surgawi. Abram menetap di tanah Kanaan adalah merupakan sudut pandang Allah atau sudut pandang surgawi, karena tempat ini memang merupakan apa yang dikehendaki Tuhan agar Abram tinggal di tempat yang memang Tuhan sediakan. Yang kedua, manusia dengan visi duniawi. Lot menetap di kota lembah Yordan dekat Sodom adalah merupakan pilihan duniawi karena melihat pada kenyataan dari keinginan manusia, yaitu dekat dengan Sodom atau dekat dengan dosa, sehingga berisiko sangat besar untuk melakukan kegiatan dosa. Yang kedua, kondisi kedua adalah perbedaan visi sehingga tidak dapat berjalan bersama-sama. Kejadian 13 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Artinya Abram sudah sampai pada kondisi di mana sudah nyata bahwa meskipun mereka masih kerabat, namun visi iman mereka memang tidak dapat berjalan bersama-sama karena sering terjadi pertentangan sehingga perlu diambil keputusan untuk jalan sendiri-sendiri. Pada akhir zaman harus ada pemisahan antara lalang dan gandum, kambing dan domba. Kondisi yang ketiga
adalah perbedaan visi yang dalam batas tertentu masih dapat berjalan bersama. Pembacaan firman terambil dari Yesaya 4 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu direkatkan kepada kami, ambillah aib yang ada pada kami." Dan firman ini adalah merupakan gambaran dari persekutuan atau gereja yang terpecah-pecah, seperti denominasi-denominasi yang ada sekarang ini, termasuk denominasi yang berbaur, seperti gereja-gereja yang sesat dan lain-lain. Dan mengenai memegang seorang lelaki itu adalah gambaran tentang Kristus Yesus, di mana mereka semua ini juga ingin dipanggil dengan namanya, yaitu pengikut Kristus atau disebut orang-orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya, mereka semuanya ini hanya ingin memakan rotinya sendiri, yaitu doktrin mereka sendiri. Dan juga mereka hanya ingin memakai pakaiannya sendiri, yaitu jubah atau kebenaran mereka sendiri. Sampai sekarang ini, kita masih dapat berjalan bersama-sama dengan doktrin dan kebenaran masing-masing kelompok atau masing-masing gereja. Namun pada akhir zaman akan datang waktunya kita akan dipisahkan agar nantinya dapat diketahui siapa yang benar-benar taat akan kehendaknya serta sampai pada akhir. Dan waktu yang singkat dari kehidupan kita di dunia ini akan digunakan Tuhan untuk melihat mana yang gandum dan mana yang lalang. Sebab inilah yang dinamakan penuaian di akhir zaman. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Kondisi keempat yaitu dampak dari mengikuti visi masing-masing. Pandangan visi duniawi. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti zaman taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kalimat Lot melayangkan pandangannya adalah merupakan sudut pandang manusiawi yang selalu ingin enak, bagus, dan mudah didapat atau diperoleh. Dan sudut pandang duniawi ini mempunyai kecenderungan hedonisme yang dekat atau mudah dengan perbuatan dosa. Pandangan atau visi sorgawi, Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri telah lihat akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Artinya Tuhan menunggu Lot pergi dahulu karena Tuhan tidak mau memberi janji-janji itu kepada Lot, tetapi hanya kepada Abraham sebagai orang yang dikenanya. Demikianlah pembahasan kita untuk program On Target kali ini, dan kita akan ketemu lagi dalam program selanjutnya pada jam dan waktu tayang yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.